Agak lama ini nggak kedengeran beritanya, tiba-tiba kemarin Anies bikin kontroversi lagi. Ketika itu ia berpidato di acara deklarasi relawannya di Kompleks Olahraga Senayan. Anies dalam acara itu mengkritik kebijakan subsidi pada kendaraan berbahan bakar baterai yang memang sudah diterapkan pemerintah. Istilahnya subsidi bagi kendaraan listrik. Kata Anies, subsidi mobil listrik itu nggak tepat karena mobil listrik dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan besar. Jadi kalau pembelian mobilnya disubsidi, kata Anies, justru subsidinya nggak tepat sasaran karena konsumen mobil listrik adalah mereka yang orang-orang kaya. Kesannya memang kayak heroik ya. Anies memprotes subsidi buat orang-orang kaya. Framing itu yang barangkali pingin disampaikan kepada audiensnya. Tapi sepertinya omongan Anies ini kayak menjilat ludahnya sendiri. Atau kayak dia mendongak ke langit lalu dia ngeludah. Jatuh ke mukanya. Sebab apa yang dikritiknya itu berupa subsidi mobil listrik justru malah dilakukan Anies ketika ia jadi gubernur Jakarta. Kita ingat menjelang momen Formula E, balapan Tamiya itu atau balapan mobil listrik itu, Anies mengeluarkan Pergub nomor 3 tahun 2020. Isinya apa? Membebaskan bea balik nama untuk pembelian mobil listrik di Jakarta. Itu apaan kalau bukan subsidi? Bukan cuma itu, Anies juga memberikan kebebasan pengguna mobil listrik nggak kena aturan ganjil genap. Jadi apa yang dikritik Anies soal subsidi mobil listrik justru ketika ia jadi gubernur dia sendiri udah menerapkan. Tapi itulah Anies. Mungkin ya karena para pendukungnya kan barangkali nih mudah dibohongin. Jadi dia santai aja mengkritik kebijakan yang justru dia sudah melakukan kebijakan itu. Bagi dia nggak ada beban buat ngomong apa aja sekalipun omongan dengan tindakannya saling bertentangan atau saling berhadap-hadapan. Pertanyaannya, kenapa Anies sekarang mengkritik subsidi mobil listrik? Tujuannya yaitu tadi, untuk menegaskan dia adalah pembela rakyat. Masa konsumen mobil listrik yang orang kaya itu harus disubsidi oleh pemerintah? Subsidi kan sebaiknya untuk orang miskin saja. Framing itu yang barangkali mau dibuat atau mau digambarkan oleh Anies. Kesan itu, kesan membela orang kecil seperti yang sering digaung-gaungkan keadilan sosial dan lain-lain. Sebetulnya itu yang pingin dibangun padahal ujung-ujungnya hanya ngedabrus. Kenapa? Ya karena dia sendiri udah melakukan. Perlu dicatat ya, kebijakan pemerintah soal subsidi mobil itu bukan hanya untuk mobil. Untuk kendaraan listrik maksud saya. Bukan hanya untuk mobil, motor listrik juga disubsidi. Dengan keringanan pajak, sama seperti Anies subsidi menghilangkan bea balik nama. Lo tahu nggak? Jumlah subsidi motor listrik dari pemerintah itu rata-rata 7 juta per unit motor. Catatan Memperindak pada tahun 2023 itu ada sekitar 300.000 unit motor yang diproduksi atau maksudnya motor listrik yang diproduksi yang barangkali akan disubsidi oleh pemerintah. Kenapa pemerintah harus mensubsidi kendaraan berbasis listrik ini? Ini kan pertanyaan pentingnya. Pertama, konsumsi BBM kita itu udah sangat tinggi. Dan kita ini, Indonesia termasuk negara importir BBM yang cukup besar. Tiap tahun devisa kita melayang hanya untuk membeli minyak bagi kebutuhan dalam negeri. Jadi dengan mengganti bahan bakar dari bahan bakar fosil ke listrik, mudah-mudahan kita nggak perlu lagi beli minyak keluar. Mudah-mudahan industri minyak dalam negeri atau hasil kilang-kilang kita, hasil minyak dalam negeri kita bisa mencukupi kebutuhan nasional. Kedua, soal polusi yang kayaknya makin mengkhawatirkan deh. Kan kita tahu mobil berbahan bakar fosil ini menghasilkan polusi yang jauh-jauh lebih besar dari mobil berbaterai listrik. Jadi kalau masyarakat kita beralih dari kendaraan BBM ke listrik, otomatis akan terjadi pengurangan polusi yang membuat udara kita sehat kembali. Ketiga, kenapa harus disubsidi? Ya untuk mengubah kebiasaan masyarakat.
Tadinya kita biasa pakai mobil berbahan bakar bensin, kemudian mau diubah menjadi mobil berbahan bakar listrik. Kalau nggak ada insentif buat masyarakat kan repot. Belum tentu orang mau pindah beli mengkonsumsi mobil listrik. Masalahnya apa? Masalahnya karena infrastruktur mobil listrik kita kan belum maksimal. Beda kalau kita pakai mobil biasa atau mobil berbahan bakar minyak. SPBU ada di mana-mana. Jadi kalau kita punya mobil listrik itu butuh effort sendiri dibanding kalau kita punya mobil biasa atau kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada kelebihan, kan susah mau ngajak orang ngubah kebiasaan. Apalagi ini kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini infrastruktur penunjangnya belum maksimal seperti mobil berbahan bakar bensin. Keempat, bukan hanya Indonesia loh yang pemerintahnya memberi subsidi untuk pembelian kendaraan berlistrik. Negara-negara di dunia juga udah melakukan hal yang sama. Sebut aja, Norwegia misalnya mensubsidi sampai 160 juta bagi warganya yang mau membeli mobil listrik. Jerman sampai 150 juta, Jepang 115 juta, Amerika Serikat 112 juta. Cina, Korea, negara-negara Eropa itu udah menerapkan kebijakan yang sama. Pemerintah memberi insentif, memberi subsidi kalau ada rakyatnya atau ada warganya mau membeli mobil listrik. Apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh seluruh negara di dunia itu mengambil asumsi dari langit? Tidak pakai pertimbangan? Ya enggak dong, kebijakan itu diambil pasti dengan dasar kajian serius, dasar kajian di seluruh dunia. Anies nih ya mungkin cuma dia yang aneh. Sikapnya itu kayak slogan TV One. Emang beda sendiri dibanding orang-orang di seluruh dunia. Yang terakhir kita tahu, Indonesia ini kaya nikel sebagai bahan baku dasar baterai litium. Dan baterai litium adalah bahan baku dasar mobil atau kendaraan listrik. Pak Jokowi itu udah mengeluarkan kebijakan untuk hilirisasi industri. Kita nggak lagi mau mengekspor nikel mentah ke Eropa atau ke negara-negara lain. Kenapa kita nggak mau mengekspor nikel mentah? Kata Pak Jokowi, kita mau mengolah nikel itu di sini. Agar ada nilai tambah, agar ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Kita olah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Dengan begitu kita juga berkesempatan menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia. Kenapa? Ya karena bahan bakunya ada di Indonesia. Kita punya nikel yang berlimpah. Dan ini adalah terobosan ekonomi bagi Indonesia. Kenapa terobosan ekonomi? Karena waktu kita mengekspor nikel mentah, paling devisa kita cuma berapa? Ketika diekspor atau dibatasi ekspor nikel mentah, kita buat menjadi bahan jadi dan bahan setengah jadi. Nilai ekspornya meningkat puluhan kali lipat. Itu baru nikel. Jadi untuk menjadi pusat industri kendaraan listrik ini, kalau Indonesia bermimpi nanti pabrik-pabrik mobil listrik ada di Indonesia, dikerjakan sama anak-anak Indonesia karena bahan bakunya ada di Indonesia. Salah satu caranya mestinya warga negara Indonesia atau konsumen atau kita sebagai konsumen produk kita sendiri. Oleh karena itu infrastrukturnya harus disiapkan. Konsumennya atau masyarakatnya dilatih beralih dari kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Karena itu subsidi kendaraan listrik sebetulnya bukan cuma sekedar subsidi bagi orang yang mau membeli mobil listrik. Tetapi sebetulnya dalam konteks Indonesia, subsidi ini mengacu pada tujuan besar ekonomi Indonesia. Agar apa? Agar kita ini bisa merasakan manfaat dari nikel yang diambil dari dasar bumi Indonesia. Lalu kemudian diolah, lalu kemudian menjadi baterai, lalu kemudian menjadi mobil atau menjadi motor listrik. Dan kita menikmati semua limpahan ekonomi itu. Agar kita benar-benar menjadi produsen baterai litium. Dan kalau bisa menjadi produsen kendaraan listriknya sekalian. Emang sih
Kebijakan ini, kebijakan hilirisasi nikel itu yang Pak Jokowi ngotot banget, itu ditentang oleh negara-negara Eropa, bahkan oleh Amerika Serikat. Mereka marah. Kenapa? Karena selama ini kita menjual bahan mentah kita ke mereka, mereka yang olah, ekonominya atau manfaat terbesarnya mereka yang menikmati. Kita nggak menikmati banyak. Jadi ketika Pak Jokowi membatasi ekspor nikel mentah, mereka marah minta ampun sampai menggugat ke WTO segala. Kenapa? Karena mimpi mereka untuk membangun industri mobil listrik di negaranya itu jadi terhambat. Pantas saja Eropa ngotot juga sampai menggugat kita di WTO karena Jokowi kekeh dengan kebijakan revolusionernya ini. Buat apa sih kebijakan itu? Ya buat kemakmuran masa depan Indonesia. Kita sih nggak tahu apakah isu subsidi mobil listrik ini yang diangkat Anies, apakah dia mau ngirim sinyal bagi Eropa atau AS bahwa kalau dia jadi presiden Indonesia, kepentingan-kepentingan mereka itu bisa dikasih pintu yang lebih lebar lagi. Karena apa? Karena isu nikel ini sudah menjadi pembahasan dunia dan bikin Eropa ketar-ketir dan bikin Eropa marah karena Indonesia kekeh untuk membangun industri di dalam negeri. Artinya apa? Artinya kalau benar ini sinyal yang ingin disampaikan Anies bukan cuma sekedar protes terhadap subsidi mobil listrik. Wow, bahaya banget dong. Bisa-bisa masa depan kita tergadaikan. Jadi jangan salahin masyarakat kalau pikirannya Anies ini kok kayak bonekanya dari kepentingan asing ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, apa-apa yang dia sampaikan bisa ditarik benang merahnya sampai ke ujung. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pada akhirnya menantang atau ujung-ujungnya menolak kebijakan-kebijakan penting dari Pak Jokowi untuk masa depan Indonesia. Yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan ya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahaya. Kalaupun sebetulnya soal subsidi itu jadi udah lucu sih. Anies memprotes padahal dia sendiri sudah memberi subsidi ketika dia jadi gubernur terhadap mobil listrik. Sekali lagi, kebiasaannya tuh nggak berubah-berubah. Ngeludah ke langit terus, nemplok di mukanya. Saya Kogo tadi, terima kasih.